ho dovuto fino al 2018 che poi Auto gemparkan fans timnas, bek legendaris Italia Paolo Maldini tak disangka ikut beri komentar kayak gini soal kekalahan mengejutkan Indonesia atas Arab Saudi. Sampai sebut Kluivert berlagak sok filosofis, terbukti punya skema 3 bek bagus tapi demi egoismenya pakai 4 bek. Kalau di Italia ia sudah dihantam habis. Validkah? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Breaking news, mantap! Pak Sumarji resmi berikan kabar super baik bagi timnas Indonesia jelang lawan Irak. Benarkah dikonfirmasi resmi Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand sudah datang dan sudah ikut latihan tadi malam bersama skuad? Fans timnas bisa bahagia dengarnya. Simak semua detailnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Malam itu, di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, harapan besar bangsa Indonesia seakan terbang tinggi sebelum akhirnya jatuh menyakitkan. Timnas Indonesia yang datang dengan penuh kepercayaan diri setelah tampil impresif di babak sebelumnya harus menelan pil pahit. Mereka kalah tipis 2-3 dari Arab Saudi dalam laga pembuka grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 gol penalti Kevin Dix sempat membangkitkan euforia dan keyakinan bahwa Garuda bisa mencuri kemenangan di tanah Arab. Namun impian itu hancur berantakan dalam hitungan menit. Arab Saudi berhasil membalas melalui 2 gol Firas Alburaikan, lalu menutup laga dengan sepakan keras Saleh Abu Al-Shamad yang memupus perlawanan Garuda. Dari tribun, kekecewaan terlihat jelas. Dari layar kaca, jutaan pasang mata di tanah air menatap dengan hampa. Tapi ternyata bukan hanya publik Indonesia yang terpukul, bahkan dunia sepak bola ikut bicara. Dan di antara semua suara yang muncul, ada satu nama yang membuat semua orang terdiam, Paolo Maldini. Legenda hidup Italia itu, seorang maestro pertahanan yang dikenal dengan kecerdasannya membaca permainan, ternyata turut menyaksikan laga tersebut. Lebih dari sekedar menonton, Maldini mengaku marah, kecewa, dan tak habis pikir melihat bagaimana strategi timnas Indonesia justru meruntuhkan kekuatan mereka sendiri. Dengan nada kecewa dan ekspresi serius, Maldini mengaku sangat terkejut melihat bagaimana timnas Indonesia tampil di bawah arahan Patrick Kluivert. Saya benar-benar kaget. Saya menjagokan Indonesia untuk menang di laga itu. Mereka berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir, terutama ketika dilatih Shin Tae-yong. Disiplin mereka meningkat, organisasi pertahanan kuat, dan semangat bermainnya luar biasa. Tapi yang saya lihat semalam benar-benar berbeda. Itu bukan Indonesia yang saya kenal. Menurut Maldini, masalah terbesar bukan terletak pada kemampuan pemain, melainkan pada keputusan taktik yang salah total dari Patrick Kluivert. Legenda yang selama karirnya dikenal sebagai simbol kecerdasan bertahan, itu tidak bisa menahan diri untuk menyoroti betapa fatalnya keputusan Kluivert mengubah sistem yang sudah stabil. Saya tahu Patrick, ia dulu pemain hebat, tapi tidak semua pemain hebat bisa menjadi pelatih yang baik. Saya tidak habis pikir mengapa ia memutuskan untuk mengubah sistem pertahanan yang selama ini terbukti kuat. Indonesia punya 3 bek luar biasa, Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho yang selama ini tampil solid. Tapi Kluivert malah memaksa mereka bermain dengan 4 bek. Hasilnya bisa dilihat, kekacauan. Nada kecewa Maldini semakin terasa ketika ia menyinggung kinerja Jay Itzes yang dianggap seperti bertarung sendirian. Saya menonton cuplikan laga itu. Jay Itzes terlihat frustrasi, berusaha menutup celah di kiri dan kanan sendirian. Dia pemain hebat, salah satu bek muda yang berpotensi besar di Serie A. Tapi ketika sistemnya berantakan, dia seperti bekerja sendirian melawan badai. Ucapan Maldini semakin tajam ketika membahas gaya kepelatihan Patrick Kluivert. Baginya, Kluivert terlalu banyak berbicara soal filosofi, tapi lupa pada hal paling dasar, efektivitas dan adaptasi terhadap karakter pemain.
Sepak bola bukan hanya soal filosofi, sepak bola adalah tentang memahami kekuatan tim dan menyesuaikan taktik. Saya melihat pelatih Indonesia sekarang terlalu ingin tampil gaya, seolah ingin menunjukkan modernitas, tapi lupa bahwa tak semua teori bisa diterapkan pada setiap tim. Saya bukan ingin menghina, tapi kalau boleh jujur, Indonesia sekarang dilatih oleh sosok yang mediocre. Saya kasihan karena mereka punya pemain bagus, semangat tinggi, dan dukungan publik luar biasa. Namun semua itu bisa hancur hanya karena satu orang yang salah menafsirkan peran pelatih. Maldini bukan orang asing terhadap perkembangan sepak bola Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, ia memang diketahui sering mengikuti perjalanan tim-tim Asia yang mulai menembus panggung internasional. Tapi ada sesuatu yang spesial baginya dari Indonesia. Ia melihat semangat dan progres yang cepat dari negeri ini. Indonesia punya karakter kuat, para pemainnya punya energi dan determinasi yang khas. Saya sangat mengagumi bagaimana mereka berkembang cepat dengan sistem yang sebelumnya dibangun Shin Tae-yong. Tapi sekarang, saya melihat semua itu seolah hilang begitu saja. Kata-kata itu membuat publik sepak bola geger, bukti betapa besar rasa simpatinya terhadap perjuangan Garuda. Meski kecewa, Maldini menegaskan bahwa harapan Indonesia belum padam. Ia masih percaya bahwa dengan skuad yang dimiliki saat ini, dari lini belakang hingga serangan, Indonesia sebenarnya punya kapasitas untuk menembus sejarah, asal berani melakukan perubahan sekarang juga. Maldini pun menutup komentarnya dengan pesan yang sangat kuat, pesan yang kini viral di kalangan pecinta sepak bola. Saya tahu sulit bagi Indonesia untuk menerima kekalahan ini, tapi sepak bola selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau belajar. Jika pelatihnya tidak mau berubah, maka federasi yang harus bertindak. Saya masih ingin melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Breaking news, mantap! Pak Sumarji resmi berikan kabar super baik bagi Timnas Indonesia jelang lawan Irak. Benarkah dikonfirmasi resmi Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand sudah datang dan sudah ikut latihan tadi malam bersama skuad? Fans Timnas bisa bahagia dengarnya. Simak semua detailnya di sini. Harapan baru kembali berhembus di kubu tim nasional Timnas Indonesia jelang laga hidup mati kontra Irak dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah sempat dirundung kekecewaan akibat kekalahan 2-3 dari Arab Saudi, kini kabar baik datang dari dua pemain andalan Garuda, Oleh Romeni dan Kelvin Verdong, yang dikonfirmasi sudah dalam kondisi fit dan siap dimainkan. Ya, skuad Garuda memang harus segera bangkit. Kekalahan dari Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah pada Kamis dini hari WIB membuat langkah Indonesia menuju Piala Dunia menjadi semakin terjal. Kini, duel melawan Irak bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan penentu hidup dan mati perjuangan Timnas Indonesia di babak keempat. Dalam laga melawan Arab Saudi, Oleh Romeni sempat tidak diturunkan sebagai starter. Pemain Oxford United itu baru masuk pada menit ke-65 menggantikan Beckham Putra. Meski tampil hanya sekitar 25 menit, Romeni mampu menunjukkan potensi besar dengan menciptakan dua peluang emas. Sayangnya, keduanya belum berhasil dikonversi menjadi gol. Sementara itu, Kelvin Verdong, bek kiri tangguh milik NEC Nijmegen, justru tidak bermain sama sekali. Ia absen lantaran mengalami masalah kecil pada lehernya yang membuatnya tidak dalam kondisi 100% fit saat itu. Absennya Verdong terbukti sangat terasa karena lini belakang Garuda seringkali mendapat tekanan bertubi-tubi dari serangan cepat Arab Saudi. Namun kini semua kekhawatiran tersebut mulai sirna. Menjelang duel kontra Irak yang akan digelar pada Minggu dini hari WIB, kabar menggembirakan datang langsung dari manajer tim Sumarji.
Sementara kalau Ole, karena kemarin tidak bermain 90 menit, tentu kondisinya juga sangat baik, ujar Sumarji dalam pernyataannya. Tidak mengalami apa-apa, semalam juga langsung begitu selesai langsung diterapi. Ini tadi pagi juga terapi lagi. Saya kira kondisi Ole dengan Verdonk insya Allah tidak ada masalah. Lanjutnya penuh keyakinan. Pernyataan ini disambut lega oleh publik sepak bola nasional. Kehadiran dua pemain tersebut diprediksi akan membawa keseimbangan baru dalam permainan timnas Indonesia. Romeni bisa menjadi solusi di lini depan yang membutuhkan finishing klinis, sementara Verdonk dikenal solid dalam bertahan sekaligus aktif membantu serangan dari sisi kiri. Dengan keduanya kembali ke dalam skuad, peluang Indonesia untuk membalas luka kekalahan dari Arab Saudi kini terbuka lebar. Apalagi kemenangan atas Irak menjadi harga mati jika Garuda ingin tetap menjaga asa menuju Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga melawan Irak nanti diyakini akan berjalan sengit. Tim asuhan Patrick Kluivert harus bermain tanpa celah. Mereka tak punya pilihan lain selain tampil menyerang dan meraih kemenangan minimal dengan selisih 2 gol untuk menjaga peluang lolos. Kembalinya oleh Romeni dan Kelvin Verdonk tentu menambah tenaga baru bagi skuad Garuda. Kombinasi mereka bersama Kevin Dix, Jay Itzes, dan Tom Hai bisa menjadi kunci dalam membangun permainan solid dari belakang hingga ke depan. Kini yang dibutuhkan hanyalah fokus, determinasi, dan semangat juang tanpa batas. Tidak ada ruang lagi untuk kesalahan. Seluruh rakyat Indonesia menanti kebangkitan skuad Garuda. Kebangkitan yang bisa menyalakan kembali mimpi besar menembus panggung dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah dengan kembalinya oleh Romeni dan Kelvin Verdonk, timnas Indonesia mampu menumbangkan Irak dan menjaga asa ke Piala Dunia 2026? Tulis pendapat dan prediksi kalian. Masih terasa berat bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia untuk menerima kekalahan dramatis dari Arab Saudi pada laga perdana putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, di tengah kekecewaan itu, suara tanggung jawab datang dari sosok yang berada di garis depan, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, yang dengan tulus memohon maaf kepada seluruh masyarakat tanah air. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis dini hari WIB, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Im asuhan Herve Renard dengan skor tipis 2-3. Kekalahan ini bukan hanya menunda harapan Indonesia untuk mencetak sejarah menuju Piala Dunia 2026, tetapi juga membuka rentetan kritik terhadap strategi yang diterapkan Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang kini tengah berada dalam sorotan publik. Banyak pihak menilai bahwa Kluivert melakukan sejumlah keputusan keliru, terutama dalam pemilihan pemain dan pola permainan yang dinilai tidak efektif di momen krusial. Namun di tengah badai kritik tersebut, Sumarji tampil tenang dan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa kekalahan ini akan dijadikan bahan evaluasi besar bagi seluruh tim. Ya, yang pertama kami tentu mohon maaf atas perolehan semalam yang tidak menggembirakan, ujar Sumarji dengan nada penuh penyesalan dalam siaran langsung Kompas TV, Kamis. Tentu hasil ini menjadi cambuk buat semuanya, karena kami masih ada sisa 1 game lagi melawan Irak. Kata-kata sederhana itu terdengar tulus dan menyentuh. Tidak hanya publik yang kecewa, tetapi para pemain pun menurut Sumarji juga sangat terpukul. Mereka menyadari betapa besar ekspektasi rakyat Indonesia yang menaruh harapan tinggi pada laga tersebut. Kalau berkaitan dengan soal kondisi para pemain, ya tentu ketika selesai pertandingan, kami semua merasa sangat kecewa karena jujur saja, pertandingan semalam itu di luar ekspektasi kita semuanya, tutur sang manajer. Namun menariknya, di tengah emosi dan kekecewaan itu, Sumarji justru memberikan apresiasi luar biasa kepada wasit yang memimpin pertandingan, Ahmad Al-Ali.
Ia mengaku sempat khawatir terhadap kepemimpinan wasit di laga yang dihelat di kandang Arab Saudi, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Satu yang kami khawatirkan adalah soal perangkat pertandingan, terutama wasit. Rupanya wasit sangat luar biasa, fair play dan tidak pandang bulu, tidak juga membela salah satu negara. Itu apresiasi yang sangat luar biasa, ungkap Soemarji dengan nada lega. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kekalahan Indonesia bukan karena faktor eksternal atau ketidakadilan, melainkan kesalahan sendiri yang perlu segera dibenahi. Soemarji pun menekankan bahwa tim pelatih kini tengah berjuang keras mengembalikan mentalitas dan semangat bertanding para pemain. Ia menyadari bahwa waktu menuju laga kontra Irak sangat singkat, sementara tekanan semakin besar. Ini adalah bagian dari evaluasi yang akan kami lakukan, karena sebentar lagi kami akan coba berbicara juga dengan para pemain, ujarnya. Semalam juga sudah berbicara dengan para pemain tentang hal-hal yang menjadi penyebab hasilnya bisa terjadi seperti ini. Hal ini tentu menjadi PR yang sangat berat buat kami di tim untuk bisa mengangkat kembali terutama bagaimana mental para pemain agar segera kembali kepada kondisi terbaiknya. Dengan mata tertuju ke depan, Soemarji menekankan bahwa laga melawan Irak bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan pertaruhan terakhir bagi timnas Indonesia untuk menjaga asa menuju Piala Dunia. Kata-kata sederhana itu menegaskan bahwa kekalahan Indonesia bukan karena faktor eksternal atau ketidakadilan, melainkan karena kesalahan sendiri yang perlu segera dibenahi. Soemarji pun menekankan bahwa tim pelatih kini tengah berjuang keras mengembalikan mentalitas dan semangat bertanding para pemain. Ia menyadari bahwa waktu menuju laga kontra Irak sangat singkat, sementara tekanan semakin besar. Ini adalah bagian dari evaluasi yang akan kami lakukan, karena sebentar lagi kami akan coba berbicara juga dengan para pemain, ujarnya. Semalam juga sudah berbicara dengan para pemain tentang hal-hal yang menjadi penyebab hasilnya bisa terjadi seperti ini. Hal ini tentu menjadi PR yang sangat berat buat kami di tim untuk bisa mengangkat kembali terutama bagaimana mental para pemain agar segera kembali kepada kondisi terbaiknya. Dengan mata tertuju ke depan, Soemarji menegaskan bahwa laga melawan Irak bukan sekedar pertandingan biasa, melainkan pertaruhan terakhir bagi timnas Indonesia untuk menjaga asa menuju Piala Dunia. Kita tahu bahwa dalam waktu yang sangat mepet ini, tim akan menghadapi Irak. Tentu melawan Irak itu karakternya akan lebih keras lagi, dan kami juga harus bisa menghadapinya, karena kami masih ada peluang untuk bisa melanjutkan perjalanan kalau bisa menang atas Irak, tegasnya penuh semangat. Tak hanya mental, aspek fisik juga menjadi perhatian besar. Ia menjelaskan bahwa tim medis dan master kini bekerja tanpa lelah untuk memastikan kondisi seluruh pemain segera pulih. Sekarang pagi ini tadi juga kami baru selesai bicara dengan para pemain, bicara dari hati ke hati. Intinya kami ingin mengembalikan secepatnya kondisi mental tim. Tim master juga benar-benar sudah bekerja ekstra keras. Mulai pagi tadi mereka betul-betul merawat para pemain terutama mereka yang kondisi ototnya sedang tidak bagus, supaya masalah kebugaran bisa segera teratasi, tutupnya. Ucapan Soemarji ini menjadi cerminan kepedulian dan tekad besar dari jajaran manajemen Timnas Indonesia. Dalam kekalahan mereka tak mencari kambing hitam, melainkan memilih untuk bertanggung jawab dan bangkit bersama. Kini seluruh mata rakyat Indonesia kembali tertuju pada satu laga hidup mati kontra Irak yang akan digelar hanya dalam hitungan hari. Harapan masih ada, tapi waktu terus berjalan. Apakah skuad Garuda mampu menjawab rasa kecewa dengan kemenangan? Apakah luka di Jeddah bisa terbalas dengan kejayaan di laga pamungkas? Bagaimana menurut kalian? Drama panas pasca laga Arab Saudi versus Timnas Indonesia akhirnya mendapatkan titik terang. Bek muda berbakat Justin Hubner secara terbuka menyampaikan permintaan maaf usai unggahannya di media sosial sempat menimbulkan kegaduhan di kalangan publik sepak bola nasional. Kini, pemain berusia 21 tahun itu berjanji akan menatap ke depan, fokus penuh menghadapi laga krusial melawan Irak, dan tidak mengulangi kesalahan serupa.
Setelah postingan saya kemarin kelar pertandingan, saya ingin meminta maaf kepada seluruh rekan saya, staf dan seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan keputusan emosional dari saya dan takkan terjadi lagi, ungkap Justin Hubner melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @justinhubner5. Ia menambahkan, saya selalu ingin memberikan yang terbaik bagi timnas dan negara. Mari fokus ke laga Sabtu melawan Irak. Lanjut bek Fortuna Sitar tersebut dengan nada penuh penyesalan sekaligus tekad baru. Permintaan maaf ini muncul setelah dini hari sebelumnya, Hubner sempat membuat unggahan kontroversial di Instagram Story miliknya. Dalam unggahan itu, ia menulis kalimat yang seolah menyindir keputusan pelatih Patrick Kluivert karena tidak memainkannya sejak awal pertandingan. Kita semua setuju siapa yang seharusnya berada di lapangan, tulis Hubner, disertai emoji jari telunjuk di bibir dan tagar #23 nomor punggungnya di Timnas Indonesia. Unggahan tersebut sontak memicu perdebatan di kalangan netizen dan penggemar Garuda. Banyak yang menilai pernyataan itu kurang pantas karena terkesan tidak menghormati rekan-rekannya yang sudah berjuang di lapangan melawan Arab Saudi. Namun di sisi lain, ada pula yang memahami tindakan Hubner sebagai luapan emosi pemain muda yang sangat ingin memberikan kontribusi nyata untuk negaranya. Yang pasti, Jai Itzes dan kawan-kawan memang sudah tampil maksimal di laga tersebut meski akhirnya kalah 2-3 dari tuan rumah Arab Saudi. Kekalahan itu tentu menyakitkan, terutama karena Indonesia sempat unggul lebih dulu dan menunjukkan permainan yang menjanjikan di awal laga. Namun perjuangan belum berakhir, meski hasil di Jeddah tidak berpihak, peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Syaratnya, Garuda harus menang dengan selisih 2 gol atas Irak pada pertandingan yang akan digelar Minggu pukul 02.30 WIB. Skenarionya menjadi semakin menarik ketika memperhitungkan laga lainnya. Jika pada Rabu mendatang, Irak menang selisih 1 gol atas Arab Saudi, maka 3 tim, Indonesia, Irak, dan Arab Saudi akan sama-sama mengoleksi 3 poin. Dengan kondisi itu, penentuan posisi akan bergantung pada selisih gol. Berdasarkan simulasi, Indonesia bisa unggul dengan selisih +1 berbanding 0 milik Arab Saudi dan -1 milik Irak. Artinya, jika semua berjalan sesuai skenario, Indonesia punya peluang besar untuk mencatat sejarah dan melangkah ke Piala Dunia 2026. Kini, semua mata kembali tertuju pada skuad asuhan Patrick Kluivert. Apakah mereka bisa mengembalikan kepercayaan publik dan bangkit dengan kemenangan gemilang atas Irak? Sementara itu, sikap Justin Hubner yang sudah mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka menunjukkan kedewasaan baru dari sang bek muda. Sebuah langkah penting yang diharapkan bisa menyatukan kembali semangat dan fokus seluruh tim. Bagaimana menurut kalian? Apakah tindakan Justin Hubner ini sudah cukup untuk menebus kekeliruannya dan mampukah Garuda bangkit melawan Irak demi menjaga asa menuju Piala Dunia 2026? Tuliskan pendapatmu.